A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Allahu a'lam bishawab. Wa qala hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah para muridku semua, kamar 1 11.1 sampai 11.4 yang insya Allah sebentar lagi akan naik kelas menjadi kelas 12. Tentunya menjadi yang paling senior di antara yang senior. Ada kelas 11 dan ada lagi nantinya kelas 10 yang baru. Begitu, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mendengarkan, masih bisa melaksanakan taklim ini dalam keadaan yang sangat mencekam ini, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi wa tabiatnya, dan kepada kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, murid semua gimana keadaan di rumah sekarang, di rumahnya masing-masing. Saya doakan mudah-mudahan antum-antum semua berada dalam sehat jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sampaikan salam Ustadz kepada orang tua antum semua, ke Umi, ke Abi. Mudah-mudahan Abi semua sekeluarga di sana mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan ini yang alhamdulillah kemarin pada taklim kemarin bisa melaksanakan menunaikan kewajiban Ustaz sebagai pendakwah di sini. Ini juga masih kita semua dalam tahap untuk pembelajaran.
Itu baik antum ataupun ustadz itu masih dalam tahap pembelajaran. Karena dalam suatu keterangan martabat seorang itu yaitu ada dua. Pertama ada alim, yang kedua ada muta'alim. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, dan juga ada orang yang sedang mencari itu. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah melanjutkan pembahasan dari kitab Safinatun Najah, itu dimana kemarin sudah dijelaskan kapan kita harus wajib berpuasa. Dan sekarang akan dilaksanakan, akan dijelaskan pasal mengenai syarat sah puasa dan syarat wajib berpuasa. Karena dalam madhab Imam Syafi'i itu ada dua. Harus kita bedakan antara syarat sah puasa dan syarat wajib berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin. Faslun syurutus sihhatihi. Dalam pasal ini menerangkan syarat sahnya puasa. Arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Al-Islam pertama yakni Islam, wa aqlu dan yang kedua berakal, wa niqa'u min nahwil haidi dan yang ketiga bersih dari seumpamanya haid, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi dan yang keempat yaitu mengetahui waktu yang diterimanya puasa. Itu tentang syarat sahnya puasa. Adapun untuk syarat wajib puasa, surutu wujubihi, syarat wajib puasa itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Al-Islam pertama Islam, wa taklifun dan yang kedua mukallaf, orang yang balik dan berakal sehat, wa itaqatun dan kuat, wa sihatun sehat, wa iqamatun dan bermukim. Begitu. Itu yang pertama syarat sahnya puasa itu ada 4, syarat wajib puasa itu ada 5. Kita akan mencoba membahas satu persatu. Pertama, syarat sahnya puasa. Puasa di sini bukan hanya kita melaksanakan puasa, baik itu puasa yang wajib seperti puasa bulan Ramadan sekarang ataupun puasa yang sunnah. Itu harus terpenuhi 4 syarat yang ini. Ya, yang pertama Islam. Dalam madhab Imam Syafi'i ini pun jumhur ulama dan semua madhab sepakat bahwa syarat yang pertama itu Islam. Karena orang kafir tidak sah untuk melaksanakan puasa. Puasa itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang Islam. Orang kafir itu tidak sah untuk melaksanakan puasa. Seperti halnya orang murtad pun sama. Murtad, orang yang dulunya Islam tapi berpindah agama. Itu makanya meskipun orang kafir melaksanakan puasa itu tidak akan diterima. Di akhirat nanti tidak akan ada balasannya. Karena kafir. Karena syarat puasa itu pertama. Dan yang kedua,
dari syarat sahnya berpuasa itu adalah wa'aklun. Wa'aklun apa itu aklun? Yaitu orang berakal. Ya orang yang berakal gimana sih? Berakal gitu. Tahu itu mana hak dan batil. Atau tamyijun. Tamyiz gitu. Tahu membedakan mana hak yang batil dan mana hak yang benar. Gitu. Membedakan. Maka di sini dengan ada katanya kata aklun, tamyijun, wa kharaja bihi dan keluar pembahasan itu. Dan keluar pembahasan mafhumul hafahnya itu tidak diwajibkan. Tidak sah orang berpuasa yang tidak tamyiz ataupun orang kecil yang belum tamyiz tidak sah untuk berpuasa. Begitupun ketika lawan kata dari orang berakal itu berarti orang gila. Orang gila itu tidak wajib, tidak sah untuk berpuasa. Makanya kalau nggak mau puasa jadi orang gila, karena orang gila tidak berpuasa. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu nikoun. Ini mungkin syarat ketiga khusus untuk bagi kaum wanita, yaitu nikoun min nahwil haidi. Min nahwil haidi. Kenapa ada kata nahwi? Bahwasanya seperti haid, selain dari haid itu ada, gitu ya. Seperti kan haid itu darah, gitu. Yang namanya darah itu ada lagi selain haid, ada darahnya nifas, ada darah melahirkan. Nah, bagi ibu-ibu dan kaum wanita yang sedang haid dan sedang nifas ataupun yang sedang melahirkan itu tidak sah untuk melaksanakan puasa. Baik itu puasa fardu atau puasa sunnah. Contoh gini, si A itu mau puasa Senin, itu hari puasa sunnah Senin ke Senin. Itu dari malamnya ataupun pas waktu sahurnya dia melaksanakan makan gitu, sahur seperti biasa sahur. Ternyata di tengah-tengah pada waktu subuh keluarlah darah haid, maka ya wajib untuk membatalkannya. Tidak, karena kalau ketika melanjutkan pun tidak sah puasanya, malah jadi haram. Begitupun dengan nifas, itu darah nifas, darah ya setelah melahirkan, darah setelah yang melahirkan. Adapun harus dibedakan antara darah melahirkan dan darah nifas setelah melahirkan. Itu orang tersebut tidak sah untuk berpuasa. Adapun ketika kasusnya gini, adapun orang yang haid gitu, ketika memang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu maka wajib untuk mengqodoknya di hari-hari biasa. Itu wajib. Ini berapa hari nih nggak puasanya karena haid, misalkan 7 hari, maka di selain bulan Ramadan ada waktu, misalkan ada waktu, kita laksanakan mengkodok puasa tersebut. Karena dari itu orang yang sah berpuasa itu adalah orang yang bersih, orang yang bersih dari haid, nifas ataupun dari melahirkan. Dan yang keempat, orang yang sah berpuasa itu adalah orang yang mengetahui waktu diterimanya berpuasa. Karena seperti ini, mengetahui waktu yang diterimanya puasa. Puasa memang ada gitu, puasa yang hari yang memang tidak diterima untuk berpuasa ada.
Bagaimana yang kita ketahui itu pertama hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ada lagi hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari yang memang tidak diterima puasanya. Nah, selain itu bisa gitu. Itu hari-hari yang memang diterima Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh Tan ya? Saya pernah menemukan gitu kan, saya pernah mendengar dari suatu ceramah bahwa eh, hukumnya makruh apabila puasa di 15 ke atas di bulan Sya'ban. Gimana itu tadi? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada memang kasusnya seperti itu, dimakruhkan. Dimakruhkan itu karena memang orang yang tidak ada kaitannya, tidak ada sabab-sababnya. Gitu. Jug puasa ngahajakeun kita, orang mah yang puasa gitu. Tapi kalau orang yang sudah lazim ataupun sudah biasa melaksanakan puasa, seperti orang yang sudah biasa melaksanakan puasa Yaumul Bid, orang yang sudah melaksanakan biasa puasa Senin Kamis, itu bisa gitu. Tidak makruh gitu. Ataupun orang yang bernazar untuk berpuasa itu tidak juga malah wajib. Ataupun ya memang ada sebelumnya ada puasa dulu gitu, sebelum tanggal 15 itu puasa dulu menyambung kepada 15 ke sana. Itu tidak makan kalau yang namanya waktu itu karena memang puasanya karena tidak ada sebab-sebab apapun. Jadi berkaitan ujug-ujug tanggal 30 teh puasa gitu. Hajakeun gitu. Nah, itu yang hukumnya. Nah, makanya kita harus mengetahui supaya puasa kita sah. Ini baru sahnya saja. Sebelum nanti diterimanya beda lagi pembahasan. Kita udah kesana gelawe gitu. Sahnya dulu berpuasa. Ketika memang sah, kita baru ningkat ada diterimanya berpuasa. Bahwa syaratnya puasa itu pertama Islam, yang kedua berakal ataupun tamyiz, yang ketiga bersih dari haid ataupun nifas ataupun darah melahirkan, yang keempat mengetahui waktu diterimanya berpuasa. Itu adalah syarat sahnya puasa. Sedangkan syarat wajib berpuasa, syarat wajib puasa itu hukumnya ada 5. Ya, syarat wajib berpuasa dalam artian di sini puasa wajib. Puasa wajib itu di sini saum Ramadan. Dan sarahnya itu disarahan yaitu puasa bulan Ramadan. Ada lagi kalau di keterangan yang lain keterangan yang lain itu diterangkan bahwa bukan hanya puasa Ramadan tapi puasa nazar pun. Karena puasa nazar itu hukumnya wajib juga. Maka dari itu ketika kita melaksanakan puasa wajib, maka kita harus tahu syarat wajib berpuasa. Syarat ya wajib berpuasa itu yang pertama yaitu adalah sama seperti tadi Islam. Islam. Orang Islam wajib untuk berpuasa. Orang Islam wajib untuk berpuasa. Maka selain itu dan puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir. Orang yang kafir tidak diwajibkan. Beda lagi kalau di sini orang yang murtad gimana, dan kalau orang yang murtad karena dulunya itu kan orang yang orang Islam keluar agama. Nah, kalau orang murtad itu ya ketika memang di agama yang lain
tidak diwajibkan karena sedang memeluk agama lain yang artinya itu kafir. Nah, ketika memang orang murtad itu kembali lagi itu kepada Islam, dia wajib untuk melaksanakan puasa lagi dan mengkodok puasa yang sebelumnya yang dia tinggalkan. Itu orang yang murtad. Nah, ya. Jadi yang syarat pertama yaitu Islam. Lain dari Islam, orang kafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kedua, wa taklifun. Apa itu taklifun? Taklifun itu akil, balig, akilun baligun. Orang yang berakal sehat, orang yang balig dan berakal sehat. Di sini wajib bagi orang yang balig. Kalau dalam Imam Syafi'i itu balig itu ya sekira ukuran sama mohon asolatan sanata. Ciri-ciri balig itu ada pertama sampurna umur 15 tahun, meskipun belum 15 tahun tapi sudah mengeluarkan sperma ataupun mimpi basah, itu udah wajib. Udah kehitob untuk wajib berpuasa. Dan dia pun ketika memang udah balig tapi harus berakal juga gitu. Karena kalau tidak berakal ya meskipun udah balig tapi gak berakal gila itu enggak ya, enggak wajib juga. Untuk orang berakal itu ya orang yang gila tidak wajib berpuasa gitu. Orang yang sakalor itu mabuk, orang yang mabuk itu tidak diwajibkan juga untuk berpuasa. Tapi ketika dia sudah sembuh dari mabuknya, wajib berpuasa. Itu. Baik untuk berpuasa seperti itu. Wa itaqatun. Apa itaqatun? Mampu. Kuat. Ya, kuat di sini seperti ya kan kalau di kasus yang lain itu ada berpasang-pasangan. Itu ada orang seperti contoh haid dan nifas. Terus orang yang itu katanya mampu berarti kalau yang tidak mampu seperti orang tua yang sudah lanjut usia dan orang yang sakit. Orang yang sakit itu ataupun yang orang tua tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau orang tua yang tidak wajib berpuasa itu nanti akan kena fidyah, ya, di hari selanjutnya akan kena fidyah. Itu kalau orang yang sakit tidak wajib fidyah tapi wajib qada. Yang qada. Nah, orang lagi terus ada orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa itu seperti orang yang nifas menjuru, orang yang nifas dan haid, terus itu tidak wajib untuk berpuasa tapi wajib qada. Itu nanti setelahnya. Dan adapun orang yang hamil dan menyusui, ini terjadi orang yang hamil dan menyusui itu juga tidak wajib untuk berpuasa. Gitu. Tapi nanti ada kalau yang orang yang hamil gitu, hamil ini ada dua gitu. Kalau yang orang yang hamil itu takut akan ketidakmampunya diri sendiri itu tidak wajib fidyah, tapi wajib qada saja. Tapi kalau yang hamil itu karena ditakutkan itu kesehatan dan keselamatan janin
maka itu harus wajib fidyah gitu. Wajib fidyah. Contoh yang kasus yang kemarin ini mah kita gitu kayak kemarin istri itu kan melahirkannya itu di 21-an, 21-an, 21-an dan ketika memang itu waktu itu ya kalau apa namanya, meskipun tidak wajib, ya tidak wajib untuk berpuasa, tapi ketika mau berpuasa selagi mampu, sah-sah saja, sah puasanya juga, gitu, ya, sah berpuasa juga. Ketika itu kemarin tuh, kalau ini mendekati lahir, istri cek, ya, cek ke apa, cek cek lahiran ke dokter, oh ternyata ini udah waktunya gitu, untuk waktunya melahirkan. Jadi kalau enggak dilahirkan sekarang takut akan banyak kenapa-napa gitu. Makanya itu dari situ, ada rasa ketakutan dari istri terhadap janin. Maka hari itu diwajibkan apa, bukan hanya qada tapi melaksanakan fidyah juga. Ya, kuat. Wa itaqatun wasihatun, sehat. Sehat, orang yang sehat wajib untuk berpuasa. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit tidak wajib untuk berpuasa tapi wajib untuk mengqada. Dan wa iqamatun, orang yang bermukim, yaitu lawan dari iqamatun yaitu musafirun, orang yang sedang berperjalanan. Orang yang sedang berperjalanan itu meskipun ya orang yang perjalanan, tapi dalam mazhab yang lain mungkin ada beberapa syarat-syarat ya, ada beberapa syarat perjalanannya harus gimana, ini yang gimana, tapi di sini orang yang musafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi ketika memang dia selagi mampu untuk berpuasa maka puasanya sah ya. Orang musafir tidak wajib untuk berpuasa tapi wajib mengqada di hari selanjutnya, hari-hari yang lain, seperti itu ya. Tapi dalam catatannya kita ya itu apapun itu untuk di bulan Ramadan ini selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu gitu. Jangan untuk mensepelekan, intinya jangan mensepelekan apapun itu, jangan mensepelekan hukum, jangan mempermainkan hukum. Selagi kita mampu maka laksanakanlah berpuasa semampu kita. Itu mungkin penjelasan tentang syarat sah berpuasa dan syarat wajib berpuasa. Demikian penjelasannya, mohon maaf banyak kesalahan dan kealpaannya dari Ustadz. Mudah-mudahan ini jadi referensi awal untuk antum semua, dan nanti di luar sana di rumah antum semua, yakin Ustadz itu ada beberapa ya guru-guru antum semua di rumah ataupun bisa ikut kajian ya, kajian seperti Ustadz ya Yahya ataupun Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad. Banyak sekali pentingnya, silakan untuk nambah wawasan antum, nambah ilmu antum, supaya karena yang namanya ilmu itu harus yakin ya, harus akul yakin, jangan setengah-setengah gitu. Supaya ketika memang kita beramal kita yakin melaksanakan sah ya. Maaf bila ada banyak kesalahan dan kesalahannya, kesalahan datang dari pribadi, yang haknya, yang benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.